Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Hari ini kita dipertemukan Tuhan di dalam suasana ibadah Paskah yang kelima. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita siapkan hidup dan hati kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan di dalam Minggu Paskah yang kelima. Ibadah Minggu Paskah yang kelima saat ini kita alaskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama kita bersukacita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Terpujilah Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan umat manusia dan semua ciptaan. Oleh sebab itu, kita akan menerima hukum kasih dari Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius, pasal 22, ayat 37-40, yang demikian, kasih Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perintah Tuhan di dalam Matius jelas mengingatkan di dalam kehidupan kita agar kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Oleh sebab itu pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita?
agar kasih itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita mawas diri, kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Dengan kita menaikkan pujian penyesalan. Nyanyian Kidung Baru nomor 10, kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Dari Gunggungan Malam Gelap. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Allah berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka terimalah berita anugerah Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5 yang demikian anugerah Tuhan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi dengan kita bersyukur, dengan kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 83 bait pertama dan yang kedua, Nun di Bukit yang Jauh. Tanpa kayu salib, lambangku
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada Minggu Paskah yang kelima ini kita akan menerima sabda Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila pagi hari ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, biar semua yang kami terima boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai 60, yang demikian sabda Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku telah melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu percaya dan terus menerima sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita dipertemukan di dalam suasana yang sungguh bersukacita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati karya Allah di dalam Minggu Paskah yang kelima. Tema yang diberikan oleh Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa di ibadah Minggu Paskah yang kelima pada hari ini, yaitu beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai yang ke-60. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science, yaitu dari harian Kompas tanggal 19 September tahun 2014. Di situ menyatakan bahwa menyimpan rasa dendam dan sakit hati itu berdampak buruk bagi kesehatan manusia, baik kesehatan mental dan kesehatan fisik seseorang. Jadi menyimpan rasa dendam itu ternyata sangat merugikan bagi kesehatan manusia. Selain dapat meningkatkan rasa cemas, stres, dan frustasi, rasa dendam dan sakit hati yang dipendam apalagi selama bertahun-tahun, maka dapat menyebabkan seseorang memiliki resiko terkena serangan jantung. Nah, ini sangat berbahaya. Ada juga yang akan terkena tekanan darah tinggi, atau bahkan dia bisa nyeri lambung atau sakit lambung, sakit kepala, dan bahkan menurut penelitian yang diterbitkan bisa berujung dengan seseorang tersebut bisa mengalami yang namanya sakit kanker. Nah, itulah rasa dendam, sakit hati yang terus dipelihara oleh seseorang dan memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan manusia. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perikop yang kita baca pada pagi hari ini di Minggu Paskah yang kelima, di situ merupakan cerita dari kisah Stefanus. Stefanus ini muncul pertama kali pada Kisah Para Rasul pasal 6 di ayat yang kelima.
bagaimana dia menjadi salah satu orang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani janda-janda dan bahkan orang-orang miskin yang berkekurangan pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Stefanus adalah seseorang yang sangat beriman dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dia juga diberikan karunia dan kuasa untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. Stefanus mengadakan mujizat. Stefanus bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda yang pada waktu itu diberikan Allah di dalam kehidupannya, yang diperlihatkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh sebab itu, ketika Stefanus memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, maka ada orang yang iri, ada orang yang tidak suka, dan bahkan ada orang yang sakit hati. Dan akhirnya orang yang iri, tidak suka, sakit hati tersebut, dia memiliki dendam, yaitu beberapa orang Yahudi mau menghasut Stefanus dengan menuduh bahwa Stefanus telah menghujat Musa. Dan Allah, suatu alasan yang dapat menyeret Stefanus itu kepada Mahkamah Pengadilan Agama pada waktu itu. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa orang itu memiliki rasa sakit hati, rasa tidak suka, rasa benci, dan bahkan dendam kepada Stefanus pada waktu itu. Karena apa? Apa yang dilakukan Stefanus pada waktu itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, khususnya pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Akhirnya mereka apa? Memiliki rencana. Mereka sakit hati, mereka tidak suka dan bahkan dendam. Dan akhirnya menyeret Stefanus ke depan pengadilan Mahkamah Agama, yang berakibat Stefanus dihukum mati. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam pengadilan itu dituduhkan bahwa Stefanus di dalam kehidupannya itu tuduhannya sangat banyak sekali dan bahkan melebar sampai kemana-mana. Dan bahkan ada yang menuduh bahwa Stefanus itu menghina bait suci dan juga hukum Taurat. Ada juga yang dikaitkan tentang kesaksian Yesus Kristus yang akan juga meruntuhkan bait suci pada waktu itu. Sangat komplit tuduhan yang dilakukan orang-orang yang membenci Stefanus kepada Stefanus pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada pembelaannya Stefanus dengan tajam mengkritik orang-orang Yahudi bahwa sebagai orang yang telah menerima hukum Taurat, orang-orang Yahudi pada waktu itu hanya mampu menerima, mampu memahami, tetapi tidak bisa melaksanakan di dalam kehidupannya. Karena hukum Taurat sangat bertentangan dengan kelakuan, dengan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, khususnya orang-orang yang memiliki jabatan agamawi pada waktu itu. Makanya Stefanus dituduh melakukan pelanggaran terhadap adat Yahudi pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka saking bencinya, mereka sakit hati sampai mengatakan bahwa tertusuk hatinya, sehingga menyambut Stefanus dengan gertakan gigi. Karena saking dendamnya, saking bencine, maka mereka sangat sakit hati, loro atine, dan bahkan dengan gertakan gigi, getem-getem pengen nyekel Stefanus. Itulah apa yang dialami Stefanus. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebencian yang didapatkan oleh Stefanus, kebencian, rasa dendam yang dialami oleh Stefanus, membuat Stefanus tidak goyah, membuat Stefanus pada waktu itu tetap di dalam pendiriannya, membuat Stefanus pada waktu itu tidak kehilangan iman. Justru disinilah puncak di mana Stefanus mampu menunjukkan iman yang begitu besar di dalam kehidupannya kepada orang-orang pada waktu itu.
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Stefanus tidak mempersoalkan mengapa sosok yang dipercayanya itu membiarkan dirinya dianiaya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi justru ia menggugat, di manakah engkau? Justru Stefanus tidak menggugat. Stefanus tidak menggugat Tuhan. Di manakah engkau berada ya Tuhan? Ketika aku saat ini mengalami penindasan, bahwa aku saat ini mengalami tekanan, dan bahkan mengalami yang namanya penderitaan. Stefanus tidak menggugat Tuhan. Justru Stefanus di sini ingin menyatakan di dalam kehidupannya sebelum Stefanus mengakhiri kehidupannya sebagai martir pada waktu itu. Karena dia harus dirajam, dia harus dilempari batu. Bayangkan, dilempar batu, satu batu saja wes lorone kayak apa. Apalagi banyak orang pada waktu itu semua membawa batu melempari Stefanus, disawati Stefanus. Bayangkan bagaimana rasanya, sakit yang begitu luar biasa. Tetapi Stefanus tidak menghujat Tuhan, Stefanus tidak menggugat Tuhan, dan tidak mengatakan, Tuhan di manakah engkau ketika aku membutuhkan pertolongan. Justru disinilah titik tolak bagaimana seseorang tetap percaya di dalam imannya, walaupun nyawanya terancam ataupun bahkan hilang. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Stefanus telah mengajar di dalam kehidupan kita tentang iman yang memberikan kekuatan untuk terus bertahan dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Allah, meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan yang tidak ringan. Justru iman yang terpelihara seperti apa yang dialami Stefanus dengan baik akan terus menguatkan di dalam kehidupan kita sampai ajal itu menjemput di dalam kehidupan kita. Stefanus beriman. Beriman berarti menyerahkan masrah ke gesang kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Allah sendiri. Walaupun masalah, walaupun resiko itu mengancam kehidupannya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah kehidupan kita saat ini, mungkin yang kita alami dengan adanya situasi yang tidak menyenangkan, adanya pandemi COVID-19, banyaknya perusahaan-perusahaan yang sedang tutup, banyak orang-orang yang di PHK, adanya usaha-usaha yang mungkin bangkrut tutup, penghasilan mulai berkurang, dan macam-macam dan lebih banyak lagi masalah yang kita hadapi. Justru inilah yang akan menolong kehidupan kita. Sejauh mana iman kita tetap percaya kepada Tuhan, sama seperti Stefanus pada waktu itu. Situasi saat-saat ini yang akan menentukan bagaimana di dalam kehidupan kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sabda Tuhan yang kita terima pada minggu hari ini mendorong setiap orang percaya untuk merefleksikan kehidupan kita, untuk meneguhkan kembali makna beriman itu seperti apa. Belajar dari Stefanus dan Tuhan Yesus bahwa orang percaya hendaknya mampu menghidupi imannya dengan sungguh-sungguh di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap kehidupan kita. Stefanus telah mengajarkan tentang kehidupan kita bahwa iman yang memberikan kekuatan untuk terus bertahan dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada minggu Paskah yang kelima ini, Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita untuk kita terus bersaksi, walaupun situasi, walaupun ada orang yang tidak suka dan bahkan benci, dendam terhadap kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap menguatkan kita
untuk kita melewati segala tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat 12a yang demikian. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa juga yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Orang yang percaya kepada Tuhan juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun masalah datang, tetapi pekerjaan baik itu harus tetap dilakukan dan terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di kalangan umat GKJ mungkin sudah tidak asing lagi dengan lirik kidung yang akan saya nyanyikan seperti ini. Amung kumandeliku witing karosanku, amung kumandeliku etu ing kraharjanku. Aku datang kuatir Pangeran bepujanku, Allah dadi kraharjanku, witing karosanku. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, lagu tersebut merupakan lagu dari Kidung Pasamuan Kristen Lama nomor 127 yang berjudul Pangandel. Lagu tersebut merupakan sebuah refleksi bagaimana seorang warga jemaat memberikan kesaksian bahwa di dalam kehidupannya seperti lirik lagu tersebut mampu mengimani dengan betul-betul bahwa yang menjadi kekuatan ketika menghadapi berbagai pergumulan kehidupan adalah tetap kumandel, tetap percaya kepada Tuhan. Amung kumandel iku witing karosanku, amung kumandel iku etu ing kraharjanku, aku datang kuatir Pangeran pepujanku, Allah dadi kraharjanku, witing karosanku. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tanpa iman maka ia akan mudah kalah. Tanpa iman kita akan mudah kalah dan mudah menyerah dalam menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Tetapi dengan iman kita menjadi orang yang memiliki kekuatan. Dengan iman kita akan memperoleh pengharapan walaupun maut akan mengancam kehidupan kita. Sama seperti Stefanus pada waktu itu. Tetap percaya, tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan, mari bersama-sama tetap menjadikan kita ini adalah orang yang tetap percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolong dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Minggu Paskah yang kelima, dan selamat beriman, terus berkarya di dalam Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita bersyafaat. Saya hantarkan. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Minggu ini kami diajak untuk terus beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan, walaupun kehidupan dan bahkan nyawa kami terancam. Tetapi Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam kehidupan kami terus dipelihara,
Kami terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan bahkan rezeki di dalam setiap kebutuhan kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja MUGIKJ Argo Mulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai kami sebagai gereja Tuhan yang hidup, yang terus memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat MUGIKJ Argo Mulyo. Tuhan memberkati Bapak Ibu majelis di dalam tugas dan pelayanan untuk melayani Tuhan di dalam umat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, roh hikmat, dan juga rasa tanggung jawab untuk kami bersama-sama melayani Tuhan di dalam kemajelisan ini. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan yang kami miliki, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Bapa di dalam surga, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit ataupun dalam proses pemulihan kesehatan. Mari Tuhan, Engkau menolong jemaat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada, yang saat ini masih terbaring sakit di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan kembali kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini memasuki usia adiuswo. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang tua kami ini. Biarlah usia yang terus Tuhan berikan menjadikan orang tua kami ini selalu berserah, mempercayakan kehidupannya di dalam imannya untuk terus mengikut Tuhan. Dan kami percaya kekuatan, kesehatan akan Tuhan berikan di dalam kehidupan orang tua kami. Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, dimanapun mereka menempuh pendidikan, terkhusus yang saat ini mereka harus belajar di rumah karena situasi yang kurang memungkinkan adanya pandemi COVID-19. Engkau memberkati anak-anak kami yang saat ini belajar di rumah. Dan kami juga berdoa untuk para ibu guru dan bapak guru yang saat ini terus mendampingi anak-anaknya di dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar. Kiranya Tuhan memberkati bapak ibu guru di dalam mendampingi anak-anak kami yang sedang bersekolah. Terima kasih ya Allah, biarlah Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus bergumul di dalam kehidupan mereka, baik yang saat ini terus mencari pekerjaan, menantikan pasangan hidup, dan bahkan terus bergumul ketika mereka terus menantikan buah hati. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap pergumulan yang dialami, mereka tetap percaya seperti Stefanus yang terus menggantungkan kehidupannya, mempercayakan sepenuhnya dalam tuntunan tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa dan pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini terus berjuang melawan pandemi COVID-19 yang kami rasakan bersama dan bahkan di belahan bumi ini. Kami percayakan sepenuhnya di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ambil bagian untuk terus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memberkati para medis, dari perawat, dokter, dan bahkan rumah sakit yang Tuhan pakai sebagai sarana kekuatan dan pemulihan untuk kami boleh bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka semua. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan keselamatan bagi pahlawan kami yang berjuang menjadi garda terdepan untuk memulihkan bangsa kami, yaitu mengendalikan dan bahkan menyembuhkan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah,
sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami, perjuangan kami, cita-cita kami, keluarga kami, gereja kami, dan bahkan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Salah satunya dengan kita menaikkan persembahan. Nats yang menuntun kita untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 20-21, yang demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah nats yang menuntun kita, dan bersama kita bersyukur, kita mengumpulkan persembahan dengan kita menaikkan pujian nyanyian Kidung Baru nomor 133. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah bersama-sama dengan umat pada zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita memperbaharui pengakuan kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan untuk kita tetap beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah kuat di dalam iman, tetap percaya, dan selalu bersyukur bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita menutup ibadah kita di Minggu Paskah yang kelima ini dengan kita menaikkan pujian dari NKP nomor 128. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Ku berserah kepada Allahku.